عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu nih, kita sekarang belajar kitab Wasiatul Mustafa. Nih, berapa nih? 4, 5, 6, 7. Nih, pulpennya gratis. Pulpen apa pensil? Maaf. Jadi setiap Jumat ketiga insya Allah kita belajar kitab Wasiatul Mustafa namanya. Ada? Uma saya nggak bisa baca, dengerin aja. 10 juta. Nggak usah dibuat ribet, gampang mama. Seperti dia. Pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ketemu halaman pertama, halaman kedua. Wasiatul Mustafa li Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Jangan belajar bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, Masya Allah. Tanpa pilih kasih, yang jelek, yang gendut, yang kaya, yang miskin, yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, semua dikasih sama Allah rezeki. Tanpa terkecuali makhluk di muka bumi sama Allah dikasih rezeki. Allah Maha Pengasih. Tapi tidak semua Allah kasih yang disayang sama Allah. Siapa yang disayang sama Allah? Orang yang beriman. Siapa? Kita. Jadi walaupun Allah memberikan semua rezekinya kepada makhluk di muka bumi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangankan kita semut yang kecil banget dikasih rezeki sama Allah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi penempatannya beda. Ada pengecualian, semuanya dikasih tanpa pilih kasih, tapi ada yang khususon. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita dan kepada keluarganya, wa alihi wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya. Jadi kalau kita dengar ada ustadz atau ustadzah yang bilang kepada Nabi besar kita Muhammad, harus menjawab wa ala alihi wa sahbihi. Maksudnya apa Umah? Kita memberikan selawat kepada keluarga dan para sahabatnya. Siapa sahabatnya Rasul? Khulafaur. Wa ba'dahu, sudah halaman baris ketiga. Fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Setiap ada kalimat alaihi salatu wassalam, jawabnya Allahumma sholli wa sahbi. Fahadhihi, maka yang demikian ini, kitab yang ini yang kita pegang, Wasiatul Mustafa, artinya wasiatnya Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li aliin, buat siapa? Buat sahabat Nabi yang bernama Li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Wasiat ini untuk Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Gala, berkata Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah. Sayyidina Ali ngomong, memanggil kepadaku. Siapa Rasulullah? Fakhalautu. Ini artinya, saya, kata Sayyidina Ali, saya berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Berkhalwat, susah amat ya. Menyendiri, mengasingkan
ma'ahu, bersama Rasulullah, fi manzilihi, di dalam rumahnya Rasulullah. Sayyidina Ali dipanggil. Faqala, maka Rasulullah bersabda. Fa itu artinya maka, gola fiil madi, gola yagulu. Maka telah berkata siapa? Domirnya huwa. Siapa? Rasulullah bersabda, li, kepadaku, kata Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Anta minni. Tuh. Kamu adalah bagian dariku, kata Rasulullah. Bimanzilati Haruna min Musa alaihi salamu ghairu annahu la nabiyyu ba'di. Kata Rasulullah, hei Ali, kalau kata bahasa kitanya begono, anta minni, kamu adalah bagian dariku. Bimanzilati, dengan sebuah kedudukan, Harun, seperti Nabi Harun min Musa, dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ingat kata Rasulullah, annahu, bahwasanya tidak ada nabi setelah aku. Tuh kata Rasul. Obong-obong Sayyidina Ali keturunannya Rasul, ya. Obong-obong Sayyidina Ali keturunannya Rasul, mantunya Rasul. Terus Sayyidina Ali dan keturunannya mau mengaku-ngaku sebagai nabi, nggak bisa. Ini kata Rasulullah, maksudnya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Jadi gitu. Ini bahwasanya aku akan tetapi, kata Rasul, usikal yauma biwasiyatin in anta hafidtaha, bahwasanya aku akan berwasiat kepadamu pada hari ini dengan wasiat in anta, jika kamu, kata Rasulullah, apabila, atau bisa juga hafidtaha, apabila wasiat ini kamu jaga, kata Rasulullah, ishtahamidan, maka hidupmu dalam keadaan terpuji, wa mutasyahidan, dan matinya dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Tuh. Wa ba'atsakallahu, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat, yaum itu hari, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, faqihan aliman, orang yang alim dalam ilmu fikih. Jadi itu pesannya. Jadi kitab ini yang kita pegang nih, ini adalah wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Boleh kita pakai. Yang pertama udah ketemu, ya Aliun. Tuh kata Rasulullah, ya Aliun, sudah wahai Ali. Boleh ditulis, kecepatan enggak? Wahai Ali, kata Rasul nih ketika Sayyidina Ali dipanggil sama Rasulullah di rumahnya berkhulwat. Wahai Ali, kalau nggak salah itu wasiatnya ada 120-an. Ini wasiat yang pertama, kemana sudah kita bahas. Man akalal halala, barang siapa yang makan makanan yang halal, tuh, baik itu bentuknya, caranya, dan lain sebagainya. Makan-makan yang halal kemarin sudah kita jabarkan. Tidak makan babi, nggak makan anjing, tidak makan yang dilarang, ya. Tidak makan yang menjijikan seperti laron, cacing. Terus apa lagi? Kecoa, ya. Apalagi neneknya apa tuh? Neneknya engkuk. Neneknya itu apa? Rayap. Ya, ular yang ada di apa namanya? Pepohonan. Jadi ada jenis makanan yang haram, makanan yang menjijikan, makanan yang bertaring seperti singa, buaya, ya kan? Nggak boleh, haram. Kucing nggak boleh. Kucing, iya kan? Kenapa? Karena bertaring, ya kan? Babi udah jelas haram, anjing apalagi, gitu kan? Itu jenisnya. Caranya, makanan dengan cara nyolong. Biar kata itu ayam, kalau nyolong berarti haram, gitu ya.
Saya makan babi tapi nggak nyolong, ya haram begitu caranya. Terus gosok, nih maaf nih, ini namanya adab. Misalnya kita acara kondangan, ya. Kalau kondangan emang jelas suruh makan, ya. Atau tahlilan, sesuatu yang bukan hak kita jangan diambil, tuh namanya ghazaf. Nah biasanya anak pesantren Bu, atau di masjid, ya biasanya kalau kita lagi takziah itu kadang-kadang begini, pinjam sendalnya ya, iya gitu kan, ya itu syubhat, itu maksudnya baina wa baina. Kalau bisa cari yang punya barangnya, kalau dia sudah ngangguk iya baru dipakai itu. Karena apa? Karena itu salah satu agar supaya doa kita diijabah sama Allah. Atau contoh begini, biasa zaman dulu di kampung hutan banyak pohon pisang, ya minta pohon pisang, ya ambil aja. Dia yang nanya, dia yang jawab. Begitu kan? Ntar kita udah dapat baru izin bilang sama orangnya. Tergantung kondisinya. Ya, jadi izin dulu agar supaya barang yang kita makan, barang yang kita pakai itu halalan thayyiban. Gitu. Man akala halal sofa dinuhu, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka bersihlah agamanya. Waragga galbuhu, dan menjadi lembut hatinya, lembut orangnya, gitu kan? Nggak kayak Umah ngomel-ngomel mulu, katanya begono. Waragga galbuhu walam yagun lida'watihi hijabun, ya. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi doa orang tersebut. Jadi kalau kita makan makanan halal Bu, agamanya bersih, hatinya lembut. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak ada sesuatu yang menghalangi secuil pun. Mafi satirah, nggak ada satir. Mafi higabah, nggak ada hijab. Ibaratnya kalau kita mau ke kelurahan nih, bikin KTP, agak pakai lari sana lari sini, langsung di nomor 1, itu begitu istilahnya begitu. Jadi kalau kita makannya bersih, artinya halal, tidak mencuri, tidak hasil nyolong gitu kan, bukan hasil korupsi dan lain sebagainya, insya Allah kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Terus kadang-kadang begini, Umah, kenapa ya doa saya tidak dikabul sama Allah sampai hari ini? Mungkin wallahu alam, barangkali ada sesuatu yang kita nggak tahu dari arah mana, yang itu mungkin ada barang yang subhat atau yang tidak halal, kita nggak tahu. Apakah itu dari anak kita atau apakah itu dari suami kita nggak tahu, ya. Bagaimana Umah hukumnya? Ada tetangga ngasih makanan, terus padahal dia boleh nyolong nih, ayo gimana nih? Kita nggak tahu. Ada orang ngasih makanan nih ke kita, ya, ada orang ngasih makanan ke kita. Nah, kita nggak tahu profesinya, ternyata dia garong. Tapi garongnya ini berhati, Masya Allah gitu kan. Dia nyolong buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ngasih kita beras, dia ngasih kita makanan misalnya. Kita kan nggak tahu nih, nggak ngelihat. Orang kalau nggak dikasih tahu emang tahu. Iya. Ya misalnya Nyak motong kambing, Nyak motong sapi. Kalau Nyak ngasih tahu saya, mana saya tahu. Kan begitu. Ya, makanya kata Rasulullah, haram datang ke sesuatu tempat kalau tidak diundang, perlunya dikabarkan. Kan begitu. Nah, gimana tuh hukumnya? Ayo, diambil nggak? Gitu. Jadi intinya ada tiga poin. Kalau kita makan makanan halal, yang pertama agamanya menjadi bersih, yang kedua hati kita menjadi lembut, lunak. Mau mendengarkan sesuatu yang baik itu cepat mau menyerap. Jadi kadang-kadang kan orang itu manusia ada rasa angkuhnya. Lu mah misalnya tahu apa sih, bisa apa sih? Maaf ya. Orang kalau ilmunya semakin tinggi, ketika dilecehkan sama orang dia nggak marah. Terima kasih ya saya diingatkan. Tapi kadang-kadang ada orang begini loh, maaf ya. Dia seorang ustazah, taruhlah. Terus ada yang ngomong begini, ilmunya juga banyakkan saya. Oh alhamdulillah terima kasih ajarin saya. Terus pakai ngatain, ilmu kamu mah secuil.
Itu hatinya keras orang begitu. Paham? Orang kalau ilmunya semakin tinggi, dia akan semakin rendah hati. Tidak akan marah ketika dirinya diremehkan. Gitu loh. Tidak marah. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Biarpun dia tukang sapu, kalau dia bisa memberikan pesan, misalnya seandainya kalau kita bisa membaca bayan-bayannya Allah, misalnya gini. Orang itu kadang-kadang dapat hidayah, salah satu ya Bu, Ibu jangan salah paham. Salah satu orang mendapat hidayah itu tidak mesti ketika di tempat pengajian, belum tentu. Kadang-kadang bayan itu terbagi beberapa bagian. Nanti ada bayan mahwa bayan itu ada bayan sir wa bayan zahiron. Orang kalau mau dapat hidayah ndak mesti ngaji. Misalnya ada tukang sampah lewat, terus kita perhatiin, ya Allah ya Rabb, misalnya, saya kok nggak bersyukur ya, tukang sampah kok kayaknya jalan enak banget gitu, jalan tuh dada maju, terus kayaknya enjoy gitu kan, kayak nggak ada penyakit, nggak pakai masker. Anaknya 6, kita anak 1, anak 2 kayaknya puyeng banget, mikirin besok makan apa, kan begitu ya Bu ya. Kadang begitu. Kadang hidayah itu juga dari orang yang mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, yang mungkin kalau sekeliaran mata itu ini orang biasa-biasa aja ya, tidak pernah memproklamirkan ibadahnya. Kadang-kadang orang nih Bu di dunia maya, saya lagi sholat tahajud ya, gitu kan, misalnya, hati-hati Bu, nanti amal tuh hilang. Saya lagi puasa nih, buka dulu nih, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya mau ngajak, insya Allah dapat pahala. Tergantung niatnya. Jadi begitu. Ada kalau kita makan makanan halal ada 3. Yang pertama, bersih agamanya. Yang kedua, hatinya menjadi lembut. Hati lembut itu maksudnya itu tadi, tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung. Ketika memang ucapannya itu objektif, contoh yang tadi Uma bilang, gitu loh. Kalau memang, oh iya saya memang ilmu saya belum ada, kenapa mesti marah? Terima kasih diingetin, gitu loh. Jangan mentang-mentang kita sudah dipanggil ustazah, misalnya mau ditegur nih di grup, Uma, misalnya, nggak jadi masalah. Uma, ilmu tinggian saya, oh terima kasih misalnya, terima kasih Bunda Sri Hartati, saya diingetin, besok saya belajar sama Bunda. Begitu. Itu kalau orang hatinya lembut. Orang hatinya lembut, jangankan denger ngaji, denger lantunan musik aja Bu, itu nangis ingat dosa-dosanya. Begitu. Itu waragagal buhu, apalagi kalau dia denger ayat-ayat Al-Qur'an, nangis ingat dosa-dosanya. Walam yakun li da'watihi gabun, dan doanya langsung diijabah sama Allah. Tuh. Kalau dia sedekah hari itu langsung diijabah sama Allah. Karena Uma sering menyampaikan kalau kita sedekah pada hari itu juga, kalau hati kita bersih, ikhlas karena Allah, langsung dibales. Nih, saya pagi sedekah, sore udah dibales sama Allah. Tuh, percaya nggak Bu? Tapi harus ikhlas. Ini ada yang tanya sebentar, mau tanya kalau menyawa haram nggak? Menyawa maksudnya apa ya? Binyawak. Sebentar. Ibu ada yang nanya nih dari Facebook, mau tanya kalau binyawak kali maksudnya ya? Binyawak. Oh, binyawak tidak haram. Binyawak tidak haram, boleh dimakan. Cuma ada cerita ketika itu Rasulullah SAW diundang makan para sahabat di suatu daerah. Rasulullah nggak makan, para sahabat makan daging binyawak, tapi Rasulullah nggak melarang, juga nggak nyuruh. Rasulullah diam. Itu apa namanya? Sunnah takririyah. Sunnah itu terbagi 3. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah qauliyah apa? Sunnah yang diucapkan Rasulullah, yang disuruh oleh Rasulullah, kemudian kita melaksanakan.
Nah, kalau sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian sahabat melihat. Kalau sunnah takririyah, ketika ada kejadian, Rasulullah diam. Dia tidak marah, juga tidak melarang, juga tidak mengiyakan. Artinya itu halal. Ketika Rasulullah diundang makan sama para sahabat, Rasulullah nggak makan daging minyawak, tapi para sahabat makan. Rasulullah diam. Karena itu menjadi adat kebiasaan di suatu kabilah tersebut. Jadi daging binyawak halal. Halal apa haram? Halal. Hah? Buat obat. Lanjut. Wasiatul Mustafa yang kedua, ya Ali, man akala syubuhati ishtabaha alaihi dinuhu. Ya Ali, wahai Ali. Udah? Man barang siapa akala syubhat, memakan makanan yang syubhat. Syubhat itu apa sih? Apa syubhat? Ada yang tahu? Nih, mau tanya nih. Ada yang tahu nggak syubhat apa? Syubhat itu, sekarang mau tanya, kalau ayam apa hukumnya? Ayam makan ayam halal. Makan babi haram. Syubhat itu makan antara ayam sama babi. Remeng-remeng, halal kagak, haram kagak, hitam kagak, putih kagak. Iya, gitu kan? Islam kagak, Kristen kagak, gitu. KTP Islam tapi kagak sholat, kan begono. Jadi syubhat itu remeng bisa juga. Syabat itu abu-abu. Nah, syubhat itu misalnya kita was-was. Makannya daging sapi, pisaunya bekas motong babi. Ya, syubhat. Man akala syubhat, barang siapa yang makan makanan syubhat, ishtabaha alaihi dinuhu. Maka menjadi tidak jelas agamanya. Ya. Ishtabaha, tidak jelas, alaihi dinuhu, agamanya menjadi tidak jelas. Tuh. Apalagi selain itu? Banyak. Misalnya kayak tadi yang Oma bilang, kita tahu nih tetangga kita maling, garong. Terus kita dikasih bakso. Itu syubhat tuh, Bu. Yang dimakan halal tapi hasil boleh nyolong. Bingung kan? Makan enggak tapi lapar, tapi halal. Makan enggak gitu kan? Gitu. Makan enggak. Nah, ini kita belajar tasawuf kalau mau jadi wali. Lil ikhtiyat jangan dimakan. Tapi kata Imam Ghazali, ada dua, Bu. Kalau ibu nggak tahu pekerjaan dia apa, itu boleh, Bu, ibu makan. Ya. Tapi kalau ibu tahu, lihat sendiri profesinya dia sebagai garong, sebagai maling, ibu tahu nih. Kita dikasih, kita udah tahu. Makan nggak? Jangan, subhat. Bukan subhat lagi. Iya, remeng-remeng, iya. Ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Dan menjadi gelap hatinya, gelap. Tuh, jangan salah, gara-gara makanan tuh. Maka menjadi gelap hatinya. Udah dicatat. Waman akalal haram. Nah, waman akalal haram, dan barang siapa yang makan makanan yang haram, baik bentuknya dan caranya. Contoh, bentuknya daging babi, caranya walaupun itu nasi kebuli, kalau boleh nyolong haram. Ya kan? Ada orang lagi selamatan, kadang-kadang kelihatannya nggak nyolong, tapi sebenarnya nyolong. Di belakang banyak, gue minta satu, iya, nggak izin, itu nyolong, Bu. Laper gitu, ngambil tanpa izin, itu nyolong, haram. Biasa misalnya kalau lagi hajatan tuh kan biasa di belakang tuh banyak tuh tanpa pengetahuan yang punya rumah. Terus kita ngambil. Itu baina wa baina syubhat deh. Kalau bisa izin dulu gitu, jangan ngeri, karena nanti
Ngerinya apalagi kalau orang yang lagi hamil nanti ke anak gitu kan, ke darah daging, ngeri. Waman akal haram mata golbuhu, maka hatinya menjadi mati. Mata telah mati, golbuhu hatinya. Caranya, intinya walhasil by the way anyway, apapun bentuknya yang kita makan itu harus jelas zahiran wa batinan. Jelas bentuknya, jelas kondisinya. Bentuknya halal, kondisinya ikhlas. Paham ya? Atau misalnya ada sesuatu kesalahpahaman, ibu udah masuk. Ibu nyamperin yang punya hajat, yang punya rumah. Bu, tadi saya makan ini nih, makan kurma nggak sengaja. Halalin ya. Kata dia, terus kata dia, iya halal. Alhamdulillah. Tapi kalau dia masih mengut, jangan pulang dulu. Ya, halalin ya, halal. Makanya kita kalau ke Mekah, halal, paham nggak? Nah makanya kan kalau suka ke Mekah tuh, kalau umroh haji, halal. Artinya kalau kita ngambil sudah halal gitu. Halal, makan halal. Cobain cicipin halal. Kalau di Indonesia nggak ada. Mencicipi berarti membeli. Kalau kita cicipin haram, nggak boleh. Berarti belum ada izin. Tapi kalau di Mekah halal. Coba kalau di sini di Indomaret, kadang-kadang di swalayan gitu kan, mencicipi berarti membeli. Tiba-tiba kita tengok kanan kiri, kita cicipin. Walaupun secuil, itu namanya mencuri, haram, menjadi darah daging, haram, nggak boleh. Kadang-kadang kan kita begitu tuh, ya orang kampung norak, pergi ke swalayan, cobain kelengkeng atu aja, tengok kanan kiri. Karena ada bacaannya, mencicipi berarti membeli, belum diizinin, kita makan, itu namanya mencuri, haram, nggak boleh, adab. Jelas ya Bu? Waman agal haram mata golbuhu, barang siapa yang makan haram maka hatinya menjadi mati. Wa khafadinuhu, dan menjadi ringan agamanya, meremehkan. Wa khaffa itu ringan. Sudah? Wa dha'ufa dan menjadi lemah. Wa dha'ufa dan menjadi lemah. Wa dha'ufa dan menjadi lemah. Yaginuhu, maaf. Kalau Umar bilang yaginuhu itu lahjanya orang Yaman. Qaf dibaca gha. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watuhu, dan Allah menghalangi doanya. Inauzubillah. Dan Allah menghalangi permintaannya ketika dia berdoa. Kalau makan barang yang haram. Wa dhallat ibadatuhu, dan menjadi sedikit ibadahnya. Tuh, ngeri. Itu di Islam itu diajarkan hal-hal yang sepele. Contoh, kita mau naik Gojek, kadang-kadang kan galau nih. Ya, biasanya banyak faktornya. Yang nunggu pacar, nunggu rombongan pengajian, nunggu rombongan ibu-ibu arisan. Biasa kita nunggu di depan halaman rumah orang, misalnya di depan rumahnya Munah, banyak pohon kembang. Walaupun Munah ikhlas, nggak begitu orangnya, terus nih tangan kadang iseng nih, coel gitu kan, nggak boleh sebenarnya, haram. Berapa banyak manusia yang masuk neraka bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia berzina, bukan karena dia tidak beramal, tapi gara-gara tangannya dia ngambil kembang di tamannya orang tanpa izin permisi. Tuh. Yang punya rumah nggak tahu, kita ambil nih. Ngeri kan? Hati-hati. Tuh banyak faktor. Makanya harus izin. Minta kembang melatinya. Minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Besok ya Aliyu idza ghadaballahu ala ahadin razaqallahu malan haraman fa idza ishtadda ghadabahu alaihi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita belajar malam hari ini sudah 2 wasiyatul Mustafa. Ingatin Umah, ini kita belajar setiap Jumat ketiga. Oh iya ya, kemarin
Nah, Jumat besok insya Allah sholat tasbih. Doain karena istiqomah itu berat Bu, masya Allah. Umah juga manusia. Sholat itu kalau sendiri berat, kalau rame-rame ringan. Makanya beramai-ramai kita baca doa setelah belajar. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ahlil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله.